Prima Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir malam ini di ruang berbagi HPI yang kedua. Secara khusus juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Handewi yang berkenan berbagi kepada rekan-rekan HPI yang lain tentang bagaimana membuat penawaran jasa penjuru bahasa. Bu Handewi ini adalah juru bahasa lepas, anggota penuh HPI, IC, Asosiasi Juru Bahasa Konferensi Indonesia, dan juga pre-candidate untuk keanggotaan di IEEC, International Association of Conference Interpreters. Beliau mempunyai gelar sarjana sastra Perancis dari Universitas Indonesia dan master di bidang broadcast journalism dari University of London. Untuk rekan-rekan di sini nanti yang ingin bertanya bisa langsung saja mengetik di kolom chat. Dan juga jika ingin berjejaring dengan teman-teman yang lain, silakan bisa membagikan tautan ke profil LinkedIn atau media sosial lainnya di chat juga. Langsung saja kalau begitu, saya persilahkan Bu Handewi untuk mulai berbagi. Silakan Bu kalau ingin share screen. Malam Mas Ade, terima kasih tadi pengantarnya. Saya juga mau mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan HPI semua. Ini saya langsung aja. Sebenarnya ini saya mau berbagi bukan untuk mengajari ya. Jadi apa yang nanti saya jelaskan ini sifatnya tidak baku. Jadi bukan untuk standar untuk pembuatan penawaran ya, karena masing-masing orang punya standarnya masing-masing, terutama kalau masalah rate ya. Jadi silahkan, mungkin ini hanya sebagai dasar saja dan mungkin nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya mau berbagi tentang bagaimana membuat penawaran untuk juru bahasa, karena beberapa itu curhat ke saya bahwa kok waktu itu saya dibayar segini, tahu-tahu klien yang ini dibayar segini lebih murah. Terus saya tanya, dibicarakan tidak di awal gitu. Terus dia bilang, enggak, kan biasanya kan segini, memang rata-rata juga bisa kayak begitu. Yang tahu menghargai kita itu adalah diri kita sendiri. Menghargai dalam arti bagaimana kita memvalue diri kita dalam hitungan rupiah ya. Jadi akhirnya saya waktu itu ngajarin ke dia, mengajarkan ke beliau tentang bagaimana cara membuat penawaran untuk juru bahasa dan elemen apa yang ada di dalamnya. Oke, saya akan share screen sekarang. Oke, itu satu, quotation making for interpreters ya. Jadi penting bagi kita untuk sebelum menerima pekerjaan itu menawarkan kepada klien tentang berapa harga kita dan berapa lama kita mau bekerja dan apakah kita bersedia dibayar fee saja tanpa ada transport atau harus dengan transport. Apakah ada pajak termasuk di situ, itu semuanya itu harus dimasukkan ke dalam penawaran. Ya, tapi sebelum saya masuk ke dalam kajian mengenai apa saja yang harus dimasukkan di dalam penawaran, saya waktu itu diajarkan oleh teman saya yang kebetulan kuliahnya itu di ekonomi. Ada yang namanya opportunity cost, biaya oportunitas. Jadi kalau ini mungkin saya bisa dibantu kalau ada yang kuliahnya di ekonomi atau ahli ekonomi di sini. Ini saya ambil dari Oxford Dictionary. Jadi itu adalah biaya oportunitas itu adalah hilangnya kesempatan lain di mana kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan itu sekaligus. Ya, apa hubungannya biaya oportunitas ini dengan penawaran juru bahasa? Itu nantinya saya akan jelaskan di beberapa slide berikutnya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau mengoreksi mengenai biaya oportunitas? Silahkan. Kok saya nggak bisa lihat chat ya? Sebentar. Oh, maaf. Belum ada. Belum ada ya? Oke. Ya. Biasanya kalau klien menghubungi kita, sekarang zamannya WhatsApp ya. Pak, Bu, saya perlu jasa penerjemah atau juru bahasa.
biasanya yang ditanya itu kan berapa Mas Mbak fee-nya sehari, rate-nya sehari berapa. Terus kita sebutkan berapa rupiah atau berapa dolar gitu ya. Nah, cukup nggak kita dengan mengatakan seperti itu? Apa langsung bekerja nggak kalau misalnya katakanlah rate kita 1 juta sehari, gitu. Kita langsung bilang aja 1 juta sehari. Oke, deal 1 juta sehari. Nggak taunya kerjanya 20 jam, misalnya gitu. Karena sehari itu kan 24 jam, tahu-tahu nggak ada overtime, terus kita ngomel sendiri. Ya, saya kalau dalam hal itu akan kembali kepada saya. Oh ya, kenapa saya nggak katakan ya bahwa 1 hari itu menurut perhitungan saya itu idealnya berapa jam kalau kita bekerja, ya. Oke, itu satu. Berikutnya, apa yang harus dimasukkan di dalam penawaran? Yang pertama tentunya nama interpreter, kemudian kontak detail dari interpreter, kemudian title kita misalnya sertifikasi kita apa, kita anggota HPI kah, atau kita misalnya jangan malu, gelar juga sebaiknya dimasukkan di situ untuk kalau misalnya punya ya, itu bisa mengangkat nilai kita sebagai seorang juru bahasa. Kemudian kalau yang bahasanya itu bahasa asingnya lebih dari satu, menguasai bahasa asing lebih dari satu, nah maka disebutkan bahasa language pair-nya itu apa, pasangan bahasanya itu apa, Inggris Indonesia, atau karena saya menguasai bahasa Perancis, kadang-kadang saya bertanya, mau bahasa apa Pak? Sama kayak misalnya kita jualan, terus kita jualan banyak barang gitu, mau yang mana gitu. Jadi kita harus sebutkan di situ. Nah, yang terakhir saya ini opsi aja, biasanya untuk membuat klien itu lebih convince dengan kita, disebutkan NPWP di sini. Nah, ini gunanya apa? Supaya ada kepercayaan juga dari klien bahwa kita itu bersikap profesional. Kita adalah juru bahasa lepas, kita tidak punya perusahaan, tapi kita juga pembayar pajak yang rajin, misalnya seperti itu. Jadi nilai-nilai seperti ini yang bisa membuat diri kita itu menjadi lebih dinilai lebih oleh klien. Itu menurut saya. Oke. Nah, ada yang namanya rate harian dan rate setengah hari. Katakanlah saya pakai di sini misalnya angkanya 1 juta, ya. Saya yakin teman-teman semua di sini lebih dari 1 juta lah ya, mudah-mudahan gitu. Nah, misalnya kayak tadi ditanya kan, berapa rate-nya? Oh, 1 juta sehari, gitu. Kita bilang, kita tambahkan bahwa 1 juta itu 8 jam, karena kan biasanya orang bekerja itu 8 jam sehari. Kita ibaratkan diri kita itu kerja kantoran, ya. Nah, lalu kalau half day itu berapa? Apakah 500.000 ataukah 800.000 misalnya? 4 jam. Nah, inilah yang muncul biaya oportunitas di sini. Jadi kalau saya itu tidak memotong 50% untuk kerja 4 jam atau half day. Half day itu 4 jam ya, karena 8 jam itu kan 1 hari, half day-nya berarti 4 jam. Tapi karena ada biaya oportunitas di situ di mana kita kehilangan kesempatan untuk bekerja di paruh waktu yang dimana kita kosong, maka saran saya adalah half day rate itu adalah 70-80% dari rate harian. Ini yang muncul opportunity cost-nya di sini. Katakanlah misalnya diminta jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Oke, bisa. Terus kita dapat tawaran lagi misalnya jam 1 sampai jam 5. Kalau misalnya ini onsite ya, misalnya ini onsite, misalnya kita di Jakarta, kan macet ya, kita nggak bisa
ngambil kerjaan yang paruh yang keduanya gitu, karena mungkin jauh atau tidak ada waktu untuk kita bepergian dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Nah, ini kita bisa menganggap ini sebagai biaya oportunitas, di mana opportunity kita untuk mengambil pekerjaan lain itu hilang. Tapi untuk men-charge klien selama 1 hari, padahal kita kerja setengah hari, itu juga tidak adil untuk klien. Jadi kita ambil jalan tengah di mana kita mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan biaya oportunitas itu. Jadi mungkin idealnya kalau saya sarankan itu adalah 70-80% dari biaya daily rate atau full day biasanya kita sebutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya nggak bisa Ini lihat dari chatnya. Mbak Robiah Hamidah. Oke, boleh Dia dibacakan bertanya, Mas Ade ya. kalau ada yang minta hourly rate gimana Bu cara menjelaskannya? Hourly rate ya. Hourly rate itu kalau on-site, kalau misalnya itu RSI atau remote online, itu masih masuk akal kita charge 1 jam. Katakanlah 1 jam 500.000 ya. Tapi kalau saya biasanya ada minimum itu 2 jam. Jadi misalnya minimum 1 juta, jadi 2 jam minimum gitu. Semata-mata karena ada biaya listrik di situ dan juga atau biasanya mungkin sendiri masih bisa, misalnya sejam itu solo interpreting, oke lah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya lebih dari itu mungkin kita harus ada partner ya. Kalau misalnya onsite itu tidak bisa kita charge hourly. Kalau menurut saya, ini sekali lagi ini bukan standar baku ya, bukan standar HP itu apa, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Karena kita ada effort, kita ada upaya untuk menuju dari rumah menuju ke tempat kita bekerja. Ada biaya taksi di situ, meskipun mungkin kita bisa naik MRT, bisa naik busway atau apa untuk lebih murah, tapi kan upaya kita berjalan dari rumah sampai ke tempat kita bekerja itu harus dihargai. Jadi saran saya kalau ada hourly rate yang diminta, misalnya minta per jam, adanya minimum kalau misalnya karena kita cuma punya pola full day dan half day, kita ambil itu half day. Ibu bisa pakai saya 4 jam, kemudian rate-nya itu misalnya 800.000 gitu, 800.000, tapi ibu bisa pakai saya selama 4 jam, tidak masalah. Kalau misalnya ada overtime, tidak perlu tambah lagi overtime, bisa bilang seperti itu. Nah, gimana kalau klien yang ngeyel? Misalnya, oh tapi kan ini kerja cuma 1 jam, masa saya harus bayar 4 jam? Ya mungkin kita bisa berikan diskon, misalnya dengan memberikan 50% dari full day rate misalnya. Jadi ini semuanya sangat fleksibel, tergantung dari lobby-lobby kita nantinya. Kalau saya tidak pernah mengenakan biaya jam-jaman untuk onsite. Tapi kalau RSI itu masih bisa, masih masuk akal. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, ini sekalian menyambung Bu dari Oke. Ibu Susi Ya, Septaviana, ini kalau nggak salah dari ya, Ohio ini. ya. Beliau Oke. nanya khususnya untuk phone interpreting. Jadi kan sekarang banyak juga phone interpreting, Ya, bukan RSI tapi phone. ya. Bagaimana kalau klien minta charge per menit? Ini lebih kecil lagi pecahannya. Mungkin bisa charge per menit. Saya belum pernah sih ya diminta untuk per menit berapa gitu fee-nya. Tapi ini mungkin bisa jadi masukan untuk HPI juga. Ini mau dibawa kemana nih kalau kayak begini? Kalau saya cenderung mungkin saya menolak dan saya minta biaya jam-jaman. Dan biasanya klien juga menerima ya Bu, kalau Ibu menjelaskan bahwa minimal sekian jam. Menerima, entah mereka mundur atau mereka mau. Jadi pilihannya ada 2.
Nah, itulah kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri. Apakah kita mau kerja misalnya cuma 5 menit dibayar, misalnya 5 menit kali berapa sen gitu, atau berapa dolar, misalnya $1, cuma dibayar $5 selama 5 jam, sementara kita masih perlu bayar listrik untuk bisa harus bayar telepon, internet, dan lain-lain. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau menurut saya jangan takut kalau klien itu mundur, karena masih akan ada banyak klien-klien lain yang bisa menghargai kita. Jadi cake-nya itu, kuenya itu besar. Jadi menurut saya jangan takut untuk kalau misalnya klien itu mundur. Itu aja nasihat dari saya sih. Mudah-mudahan bisa diterima. Ada lagi atau kita lanjut? Mungkin bisa lanjut dulu. Lanjut ya. Oke. Nah, daily rate. Ini saya bicara dalam konteks penjurubahasan simultan yang harus dikerjakan oleh 2 orang. Ya, kita bilang misalnya rate 1 juta. Kadang-kadang kita lupa 1 juta gitu. Terus langsung berasumsi bahwa klien itu pasti nyariin partner buat kita. Tahu-tahu kita datang sendiri gitu, 1 juta kerja sendiri gitu. Mungkin kliennya nggak tahu gitu. Bahwa sistem penerjemahan simultan itu atau penjurubahasan simultan itu harus berdua. Itu tugas siapa yang menjelaskan? Tugas kita lah yang harus menjelaskan kepada klien. Jadi rate per person itu dikali 2 untuk simultaneous interpreter. Jadi apa yang harus ditanyakan? Pertama, Ibu ini maunya konsekutif atau simultan misalnya. Begitu, atau apakah kita ke lapangan, terus mungkin interpretingnya tidak banyak gitu, lebih banyak jalannya, lalu interpreting lagi, jalan lagi, interpreting lagi, atau yang disebut sebagai community interpreting ya. Jadi benar-benar ditanyakan terlebih dahulu, Ibu maunya apa? Sama seperti orang jualan gitu, maunya jasa yang seperti apa yang diminta. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang 1 juta itu per orang per 8 jam dikali 2 orang, ya. Kemudian rate-nya itu kenapa pajak buat saya itu penting? Karena gini, kadang-kadang kita berasumsi 1 juta kita terima 1 juta misalnya 2 hari gitu ya, 1 juta kali 2 hari kita dapat 2 juta gitu. Tapi kadang-kadang kalau korporasi itu biasanya memotong pajak dari situ. Nah, kalau kita mau terima net 2 juta, kita bilang bahwa rate kita ini termasuk atau tidak termasuk pajak, mau yang mana. Kadang-kadang di lobby nanti sama kliennya, termasuk pajak deh Mbak, misalnya gitu. Oh nggak bisa Mbak, soalnya ini udah murah banget, misalnya gitu. Dan jangan lupa untuk selalu minta bukti potong, itu tambahan dari saya. Nah, kemudian tadi misalnya rate-nya itu mau on-site atau untuk online. Kemudian recruitment point. Kalau saya recruitment point-nya itu di Jakarta karena saya berbasis di Jakarta. Nah, Jakarta dan Bali itu bisa beda rate-nya, bisa juga sama. Yang membedakan itu adalah misalnya luar kotanya itu perimeternya di mana, Jabodetabek, apakah ada transport? Misalnya kita hanya memberlakukan rate kita 1 juta itu hanya untuk Jakarta loh, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat, itu pokoknya sama rate-nya. Tapi begitu kita ke Cibubur misalnya atau ke Tangsel, itu apakah rate-nya itu sama? Mungkin bisa sama, boleh-boleh aja sama, tapi ada transportasi misalnya, karena katakanlah kita perimeter itu sudah keluar dari Jakarta, kita boleh-boleh saja menetapkan seperti itu, menghargai diri kita seperti itu boleh saja. Jadi oh ini maaf Mbak, ini udah di luar Jakarta, berarti harus ada transportasi misalnya. Atau kalau misalnya nggak mau kliennya ribet gitu ya, ya dinaikkan saja fee-nya, misalnya 1 juta jadi 1.100.000 misalnya gitu. Itu udah bisa mengcover biaya transportasi kita misalnya gitu. Ya, ini berlaku juga untuk di luar Jakarta, misalnya Bogor atau sampai bahkan ke Papua, ya, ke Papua sekalipun itu bisa diterapkan di situ. Oke.
Saya jalan dulu ya. Nah, bagaimana menetapkan 8 jam itu? Gimana kalau gini, acaranya jam 9 sampai jam 5, Mbak. Oh, oke. Jam 9 sampai jam 5. Terus pas udah sampai kita udah sampai sana biasanya 45 menit sampai 30 menit sebelum acara kita udah harus standby kan gitu. Katakan kita datang jam 8. Terus tiba-tiba jam 9 acaranya nggak mulai-mulai gitu, nggak mulai-mulai, mulainya jam 10 karena ngaret gitu. Akibatnya dari jam 10 sampai jam 6 kan, sementara perjanjian itu dari jam 9 sampai jam 5. Nah, disinilah agenda itu sangat penting. Jadi pertama yang harus kita tanyakan itu adalah, berikutnya yang harus kita tanyakan itu adalah agenda dari acara. Karena kalau misalnya itu dari tadinya jam 9 sampai jam 5, terus tiba-tiba jam 10 sampai jam 6, itu sudah harus overtime kalau menurut saya. Karena kita datangnya juga sudah lebih awal, dan asumsi kita itu adalah event itu mulai jam 9. Begitu. Jadi ini sekaligus untuk mendidik klien supaya nggak ngaret ya kalau menurut saya. Gitu. Nah terus kalau misalnya di Bali misalnya gitu, apa yang apa namanya yang harus dimasukkan, misalnya flight-nya, jalan dari rumah ke airport itu taksinya berapa misalnya gitu, itu dicantumkan juga kalau kita mau, atau bisa dimasukkan di dalam fee. Kemudian kalau misalnya kita di rumah, kita kerja, kita balik ke rumah, kan kita istirahat. Nah, kita perlu hotel otomatis. Nah, hotelnya gimana? Apakah mau kita yang book sendiri terus di reimburse, atau disediakan oleh klien? Gitu, single atau double. Kan nggak mungkin kalau misalnya partner kita berbeda gender, misalnya gitu, laki dan perempuan. Kan nggak mungkin kita ditaruh di double room gitu. Jadi kita tulis di situ misalnya maunya single room. Dan eventnya itu di venue yang sama atau tidak. Karena kalau misalnya di Bali, eventnya di Nusa Dua. Nusa Dua kan hotel mahal-mahal, biasanya interpreter nggak dikasih tuh hotel-hotel yang mahal. Nah itu mereka biasanya dikasih di hotel yang ada di luar kawasan BTDC misalnya gitu. Nah itu transportasinya gimana Bu? Gitu kita tanya, apakah disediakan atau kita harus naik taksi sendiri? Itu taksinya juga harus dihitung. Jadi detail-detail seperti ini itu yang harus dimasukkan di dalam quotation. Tapi nanti saya akan kasih contoh quotation ya. Jadi nanti kita belajar sama-sama gimana cara buatnya. Nah, elemen lain yang mungkin keluar, misalnya kalau kita rekrutmen poinnya di Jakarta, kemudian kita kerja, oke, jangan Bali deh, Surabaya misalnya, Surabaya. Ke Surabaya Mbak cuma 4 jam eventnya gitu. Boleh nggak kita ngasih harga setengah? Saya tanya sekarang. Coba. Boleh nggak kita ngasih harga half rate? Kita asalnya dari Jakarta, kerja di Surabaya. Boleh nggak kita ngasih harga half rate? Ada yang jawab nggak Mas Ade? Belum ada. Belum ada. Oke. Sebenarnya boleh aja sih, tetapi kita ingat lagi biaya oportunitas. Karena kita terbang atau kita bekerja di luar dari rekrutmen point kita, di luar dari base kita, maka kita kehilangan kesempatan untuk mengambil pekerjaan lain. Jadi akhirnya saya mempraktekkan di mana untuk luar kota itu tidak ada half day, adanya full day. Mau pakai kita 1 jam, mau pakai kita 8 jam, itu tetap semuanya harus full day. Nah, ada yang namanya travel fee, tapi ini sulit dipraktekkan untuk klien-klien di Indonesia biasanya. Nah, travel fee ini begini. Misalnya kita ke Bali,
tanggal 2, kerja tanggal 2 dan tanggal 3. Berangkatnya harus tanggal 1, gitu. Nah, pulangnya tanggal 4. Nah, kita kehilangan kesempatan di tanggal 1 dan di tanggal 4 itu untuk mengambil pekerjaan lain. Makanya harus ada travel fee. Nah, kalau saya biasa saya akalin dengan menaikkan rate saya biasanya. Karena travel fee ini akan jadi pertanyaan besar untuk klien. Kenapa? Kan cuma ke Bali cuma 1,5 jam, ke Jogja cuma 1 jam gitu kan. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa ke airport itu paling nggak 2 jam harus standby di airport. Nah, inilah mengapa diperlukan travel fee di sini. Biasanya itu 50% dari full day. Jadi kalau misalnya kita kerja harganya 1 juta per 8 jam, maka travel fee-nya itu 500.000. Misalnya seperti itu. Jadi opportunity cost-nya itu bisa digantikan dengan 500.000 itu. Nah, ini sulit dipraktekkan. Saya tahu nggak banyak klien yang mengerti mengenai hal ini. Nah, caranya ya dinaikkan saja dari fee kita. Nah, ada yang menarik karena negara kita itu besar. Kalau kita ke Papua, itu biasanya pesawatnya jam 11 malam ya. Terus tiba jam 7. Apakah kita langsung kerja? Langsung simultan. Jam 7 pagi baru mendarat langsung simultan. Biasanya saya nggak mau karena kita tidur di pesawat. Yang otomatis ada yang bisa tidur, ada yang bisa enggak. Jadi satu hari itu kita istirahat, baru besoknya kita bekerja. Dan tetap saja satu hari di mana kita istirahat itu harus dibayar, ya. Ini bisa dijelaskan kepada klien dan ini yang paling masuk akal. Kalau misalnya kita ke Papua itu bilang saja sama kliennya capek, kita perlu istirahat untuk simultan. Jadi satu hari kita perlu istirahat satu hari itu. Baru besoknya bekerja. Jadi datangnya itu lebih awal dari waktu kita bekerja. Nah, itu tetap di-charge biasanya. Ya, dan ini cara bilangnya juga mungkin bisa baik-baik di dalam quotation-nya bahwa saya kehilangan kesempatan untuk bekerja, jadi harus di-charge seperti itu. Kemudian kontrak perlu atau tidak? Saya jarang pakai kontrak terus terang. Tapi dengan quotation itu, kalau klien sudah deal, biasanya barulah masuk ke dalam kontrak. Tapi akan penting kalau kita tidak merasa yakin dengan klien, terutama klien-klien baru. Jadi kontrak setelah mengirimkan quotation, kita lobby, kita biasanya bolak-balik gitu, baru deal kita bisa minta kontrak. Dan sebaiknya memang ada kontrak. Nah, ini ada contoh di sini. Winnie dari Jakarta ditelepon dan ditanya apakah dia mau melakukan SI di Banda Aceh untuk 2 hari. Tanggalnya itu 2 dan 3 Agustus. Winnie terpaksa meninggalkan Jakarta tanggal 1. Dan karena tidak ada pesawat kembali ke Jakarta pada tanggal 3 Agustus, Winnie terpaksa kembali ke rumah tanggal 4. Dan dia dimintai oleh klien untuk suatu quotation. Nah, pertanyaannya biaya oportunitas apa yang muncul dan apa yang harus ditaruh oleh Winnie di quotation dan biaya apa yang mungkin harus menjadi beban Winnie di sini. Nah, ini saya nggak tahu apakah ada waktu. Kalau misalnya ada yang mau buat silahkan. Cuma saya mau membuka kesempatan sekarang untuk bertanya sebelum saya menunjukkan contoh penawaran ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, silakan yang mau bertanya bisa ke chat langsung atau kalau mau menggunakan mic bisa angkat tangan mungkin. Ya. Ini sementara ada beberapa pertanyaan dari Dela. Kalau yang simultan biasanya kita bawa partner sendiri itu
Kalau yang simultan biasanya kita bawa partner sendiri atau minta dicariin kliennya. Oke, bisa dua-duanya. Tapi kalau saya lebih cenderung nyaman dengan kliennya, dengan partner yang saya bawa sendiri. Nanti soal fee-nya itu mau dibagi dua atau temen cuma dibagi berapa persennya itu udah urusan lain ya. Tapi kalau saya cenderung untuk membawa, menawarkan juga partner saya sendiri, saya kasih juga CV-nya seperti itu. Ya. Kemudian dari Mbak Rifkul, atas dasar apa kita harus berani menghargai diri sendiri dengan memasang tarif sekian-sekian? Berapa lama pengalaman kita agar percaya diri pasang tarif sendiri? Menarik ini. Oke, mungkin kalau untuk anggota muda bisa merujuk pada HPI terlebih dahulu. Saya rasa ada ya advokasi dari HPI ya, Mas Ade ya. Kalau nggak salah itu ada minimum fee berapa yang disarankan oleh HPI. Sebelum ya karena waktu saya pertama kali interpreting juga saya bingung waktu itu menghargai diri saya sendiri. Kebetulan waktu itu kliennya yang menawarkan kami hanya punya budget sekian misalnya gitu. Oh ya sudah gitu, karena saya baru ya saya tidak bisa berargumentasi banyak. Tapi untuk anggota muda saya sarankan mungkin lihat dulu di advokasi yang dibuat oleh HPI dan juga AIC. Berapa misalnya untuk pemula misalnya gitu. Pemula itu misalnya berapa tahun sih? Setahun misalnya gitu pengalaman. Kalau misalnya, kalau saya dulu begini, misalnya katakanlah ada klien A, PTA. PTA menghargai saya misalnya 1 juta. Terus nggak lama kemudian ada PTB, saya kan udah punya pengalaman dengan PTA. Nah itu saya naikkan untuk PTB, naikkan misalnya 5% gitu saya naikkan. Nah dari situ, habis itu ada klien C lagi, karena pengalaman saya udah dengan A dan B, maka misalnya naikkan lagi 5% untuk C gitu. Jadi lama-lama kita bisa tahu sedikit demi sedikit rate kita itu naik. Jadi dengan sendirinya kita punya pengukuran untuk menilai diri kita sendiri berapa sih kita itu harganya itu berapa, harga jasa kita itu. Ya, berikutnya Mas Ade. Ini dari Pak Kandar Turnik, barangkali Bu Handewi punya insight. Tadi rate yang disebutkan kan tentang pasangan bahasa Inggris Indonesia. Kalau pasangan bahasa Rusia Indonesia, sebaiknya minta rate berapa? Oh, kalau rate itu di sini saya tidak menganjurkan rate sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, untuk itu mungkin bisa tanya ke HPI ya. Ini saya ambil contoh Inggris Indonesia karena mungkin paling banyak pasangan bahasa itu. Tapi yang jelas ada namanya bahasa kecil. Kalau di Indonesia, bahasa kecil itu adalah bahasa non-Inggris. Kalau di Eropa, bahasa kecil itu adalah bahasa non-Perancis, non bahasa PBB. Kalau di Indonesia itu bahasa kecil misalnya justru adalah bahasa PBB selain bahasa Inggris. Nah, bahasa-bahasa kecil ini biasanya rate-nya itu lebih daripada bahasa besar. Bahasa besar di sini adalah Indonesia Inggris kita patokannya. Nah itu mungkin bisa 1,5 kalinya atau bisa ini asumsi saya aja sih ya, yang adil itu misalnya kalau Inggris Indonesia 1 juta mungkin kita bisa ambil 2,5 juta. Kenapa? Karena jarang ada kesempatan di situ untuk market share-nya untuk kita masuk di situ. Jadi mungkin itu saja sih kalau saran dari saya, kira-kiranya seperti itu, 1 juta dibanding misalnya 2,5 juta atau 2 juta, misalnya seperti itu. Ada lagi Mas Ade? Dari Mbak Ratna Dewi, bagaimana cara mendapatkan klien bagi interpreter pemula yang belum punya pengalaman nih? Selalu pertanyaan pemula ya. Bagaimana ya? Ada yang caranya itu ikut dengan interpreter senior saat bekerja, kemudian ikut mulai dari bantu-bantu nyari bahan misalnya gitu ke klien gitu, terus kemudian ikut interpretingnya di situ tanpa dibayar. Ya, apa sih namanya magang ya?
Uh, terus terang kalau untuk ini bisa mungkin menggunakan media sosial. LinkedIn itu yang paling powerful menurut saya. Kalau saya dulu waktu masih awal itu kebetulan saya linknya itu dapatnya saya masuk waktu itu sebagai translator dulu. Jadi saya ambil aja kesempatan untuk menerjemahkan apapun, entah itu terjemahan ataupun itu penjuru bahasaan. Waktu itu saya di sebuah lembaga penyiaran TVRI, itu ada English News Service. Jadi saya menerjemahkan media dulu di situ. Nah, selama-lamanya waktu itu akhirnya saya memberanikan diri untuk mendapatkan klien terjemahan dulu. Waktu itu kalau nggak salah programnya USAID. Jadi saya menerjemahkan dokumen-dokumen mereka karena saya bilang saya punya pengalaman di TVRI, misalnya gitu, menerjemahkan media. Ya udah, dari dokumen itu akhirnya lama-lama karena saya udah tahu bahasa-bahasanya, jargon-jargonnya, saya ditawarin mau nggak untuk jadi simultaneous interpreter mereka. Saya bilang saya belum punya pengalaman, tapi saya termasuk yang beruntung karena mereka mempercayakan itu kepada saya, dan saya diminta untuk mencari pasangan yang lebih senior dari saya. Jadi waktu itu saya nol, lalu saya diminta untuk pasangan saya itu yang sudah senior saja, katanya. Dan dengan asumsi bahwa mereka kalau misalnya saya gagal, itu mereka yang ambil konsekuensinya. Gitu. Jadi bisa mulai dengan magang misalnya, atau mungkin apa ya, carilah dokumen translation sebanyak-banyaknya kalau nasihat saya. Nanti setelah itu mungkin bisa menawarkan diri bahwa saya juga bisa menjadi juru bahasa. Misalnya gitu, kalau kita sudah cukup yakin dengan diri kita. Seperti itu. Ada lagi Mas Ade? Ya, silakan masih ditunggu buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kalau ya. Sementara ini ada iklan layanan masyarakat ya dari rekan Susi Septaviana tadi. Beliau sedang mengambil studi doktoral di Kent University. Beliau sedang mengadakan penelitian tentang penggunaan teknologi dalam interpreting. Jadi minta bantuan teman-teman di sini yang bisa membantu mengisi kuesioner, silakan. Oke, boleh. Untuk ini Mbak, misalnya penerjemah baru mau memulai jadi interpreting di sini, sebaiknya mengambil job apa dulu ya? Kan tidak mungkin langsung ke conference interpreting ya. Ya, conference interpreting itu kan hanya nama ya. Sebenarnya kita ada juga jenisnya macam-macam. Conference style, intinya gitu. Jadi ada yang namanya workshop kecil, misalnya gitu. Atau bisa mulai dari community interpreting. Community interpreting tuh misalnya kita ngikut klien jalan, terus wawancara orang, misalnya gitu, yang simple aja. Biasanya itu yang ke kampung-kampung, terus native speaker-nya ingin ketemu sama orang-orang di desa, misalnya gitu. Nah itu bisa jadikan latihan di situ. Tapi jangan lupa untuk bikin quotation juga, meskipun kita masih baru, gitu. Jadi usahakan jangan bertanya, Mbak budgetnya berapa sih, saya terima aja. Usahakan jangan seperti itu kalau menurut saya. Karena kita kan punya HPI ya, ada standarnya di situ. Jadi bisa langsung saja, ya Mbak saya mau, saya buat penawaran dulu ya Mbak, boleh ditunggu sebentar, misalnya katakanlah mungkin nanti jam 4 saya kirim penawarannya gitu. Klien juga akan lebih senang karena oh ternyata profesional juga ya, jadi first impression-nya itu sudah bagus. Ya, ada lagi nggak Mas Ade? Kalau nggak ada, saya mau kasih lihat contoh penawaran. Ini tadi sedikit teori. Oke, sebentar ya. Stop share. Maaf nih udah lama nggak jadi pembicara. Sebentar, oke. Ya, ini bentuk simpelnya saja.
nantinya itu bisa ada yang bentuknya Excel, dikasih warna, dikasih foto, atau foto mungkin CV kali ya. Tapi intinya secara garis besar ini yang harus dimasukkan di dalam penawaran. Jadi ini adalah untuk tadi untuk Winnie tadi misalnya gitu. Disebut misalnya di sini namanya Winnie gitu ya. Winnie. Tersebut title-nya Professional Simultaneous Interpreter and Translator. Bahasanya apa? Lalu di bawahnya anggota HPI, misalnya gitu, anggota AICI, anggota AIK, misalnya gitu. Kemudian taruh alamat kita di mana, nomor telepon kita berapa, dan seperti saya sebutkan tadi, nomor NPWP kita berapa. Nah, habis itu kita sebutkan misalnya kliennya PT ABC. Orang yang mengontak kita itu penting. Taruh misalnya namanya siapa, taruh namanya, emailnya, dan nomor teleponnya. Jadi kita tahu kalau misalnya nanti kita bikin invoice, ini siapa nih yang hubungin? Oh, Mbak ini atau Pak ini gitu. Jadi tidak ada bolak-balik lagi. Nah, jasanya misalnya kan ada konsekutif sama simultan atau community interpreting. Apa yang diminta? Biasanya community interpreting itu identik dengan konsekutif ataupun simultan. Jadi misalnya kita datang ke kelurahan, misalnya ternyata kita disuruh simultan gitu untuk komunitas yang ada di sana, itu bisa juga. Jadi antara dua, konsekutif atau simultan, itu disebutkan. Bahasanya jangan lupa. Ini saya lupa naruh di sini ya. Language. Pasangan bahasa. Usahakan sebaiknya dengan bahasa Inggris ya, kalau menurut saya, karena ini sudah menjadi bahasa profesional akhir-akhir ini. Kita sebut misalnya English to Indonesian, vice versa. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya 21 sampai 23 September. Waktunya misalnya duration ya di sini harusnya. Maaf. Duration 3 days. Nama eventnya event DEF. Ini untuk konferensi misalnya. Venue-nya di mana? Hotel GHI. Fee-nya 1 juta per 8 per person. Jumlah interpreter 2. Nah, totalnya berapa nih jadinya? Misalnya ini kan 3 hari. 3 hari dikali 1 berarti 3, 6 juta. Kita taruh di sini grand totalnya misalnya 6 juta net. Nah, mau termasuk pajak atau tidak termasuk pajak. Gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting, SIS. Kadang-kadang klien, saya pernah ada kejadian lucu soalnya. Jadi saya tiba-tiba ditelepon harus nerjemahin hari itu karena kliennya harus terbang ke Jogja. Hari ini ditelepon, hari ini harus berangkat. Terus saya tanya, kenapa kok dadakan? Ternyata kliennya hanya meminta alat penerjemahannya, alat SIS-nya saja. Tapi interpreternya mereka nggak minta, disangkanya alatnya ngomong sendiri gitu. Jadi kita pastikan saja bahwa memang klien itu menyediakan alatnya sekaligus juga interpreter. Nah, ini terbalik ya, kalau kita interpreternya dan kita pastikan juga alatnya itu disediakan oleh klien. Gitu. Jadi kita sebut di sini simultaneous interpretation system provided by client atau RSI Zoom by client gitu. Karena di awal-awal pandemi itu waktu RSI itu baru mulai booming, itu banyak yang nggak punya misalnya Zoom dengan fitur interpretation. Jadi mereka mengharapkan interpreternya punya sendiri, padahal
oke lah kalau misalnya kita punya boleh kita kasih dengan charge tertentu misalnya gitu. Tapi kita pastikan saja bahwa kalau kita nggak punya ya kita berharap bahwa itu disediakan oleh klien. Jadi ini semacam pengingat kepada klien bahwa alatnya itu juga mesti disediakan oleh mereka. Nah, general terms misalnya rate tidak termasuk atau termasuk PPh misalnya gitu. Biasanya mereka yang akan motong sendiri PPh-nya. Kemudian misalnya rate itu berlaku untuk onsite atau RSI di recruitment point atau di luar recruitment point. Misalnya Winnie tadi di mana ya, di Banda Aceh ya. Misalnya dia di Banda Aceh itu berlakunya seperti saya bilang tadi ada travel fee, ada transport, ada apa. Kalau misalnya kliennya berpotensi tidak mau membayar transport atau makan kita atau per diem misalnya gitu ya, ya kita masukkan di dalam rate kita. Jadi katakanlah 1 juta misalnya gitu, di Aceh jadi 1,5 misalnya. Tapi ibu udah nggak perlu bayar apa-apa lagi, pokoknya itu udah termasuk transport, makan saya juga udah apa gitu ya. Jadi daripada peritilannya itu nanti bikin klien kesel, lebih baik kita yang menghitung sendiri dan dinaikkan di fee kita. Nah, flight udah pasti itu harus klien. Saya jarang yang reimburse ya, jarang disuruh beli tiket dulu baru nanti di reimburse. Tapi kalaupun ada, ya disebutkan bahwa berapa flightnya, budget untuk flight itu berapa. Nah, kalau di sini biasanya saya minta itu return dan juga minta airport transfer juga karena bandara itu jauh dari mana-mana. Kemudian roomnya mau single atau double. Jadi ada pengalaman di mana interpreter kesel karena dijadiin satu sama peserta gitu. Terus saya tanya, ya kamu mintanya gimana? Enggak, aku nggak minta gitu kamarnya, nggak minta ini ya salahmu sendiri lah gitu. Jadi karena nggak kenal, jadi satu kamar sama peserta. Nah kalau misalnya nggak mau kejadian seperti itu, ya kita minta dengan di sini bahwa kita mau kamar single gitu. Kalaupun double mungkin dengan orang yang kita kenal atau dengan sesama interpreter yang kita bawa bersama kita sendiri misalnya gitu. Jadi unek-unek di mana kita kesel itu sudah dibilang di awal. Urusan nanti kliennya mau terima atau tidak itu belakangan. Ya, karena dengan quotation ini mereka dengan penawaran awal ini mereka akan tahu oke, kita mintanya apa aja. Nah, bank transfer, kadang transfernya itu dari luar negeri. Nah, kita harus cari tahu ini nanti yang bayar charge-nya siapa gitu. Kan harus tahu-tahu terimanya nggak sama dengan apa yang kita inginkan gitu, kita ngomel juga gitu kan. Nah sebaiknya bank charge misalnya gitu, meskipun itu di antara bank di Indonesia itu dijadikan beban oleh klien misalnya seperti itu. Kemudian overtime setelah 8 jam biasanya patokan saya itu agenda. Misalnya agendanya 8 jam, oke sudah. Kalau lebih dari itu ada overtime. Nah, overtime apakah ini overtime itu kita bagi 8 jam? Misalnya satu hari 8 jam itu 1 juta. Terus apakah overtime-nya itu per jamnya kita kasih misalnya 100.000? Kalau saya cenderung enggak. Karena kenapa? Untuk menghindari agar klien juga tidak molor, maka overtime harus di-charge paling enggak 2 kali dari harga per jam kita. Jadi katakanlah 8 jam itu 1 juta. 1 juta dibagi 8 berapa ya? Ada yang bisa bantu saya ya? 1 juta dibagi 8 100.000 sekian ya? 100.000 sekian, katakanlah 120.000. Berarti kan harga kita 120.000 per jam. Nah, overtime-nya, apakah kita hargai 1 jamnya 120.000?
Kalau saya cenderung enggak. Karena kenapa? Karena udah capek, itu adalah kerja tambahan dan menghindari supaya klien tidak overtime, tidak memakai jasa kita berlebihan. Karena percayalah simultaneous interpreting itu kalau sudah 8 jam itu sudah lelah, dan kita juga kalau misalnya dipaksa untuk terus bekerja dengan kompensasi yang kecil, itu menurut saya juga tidak adil untuk kita. Ya. Kemudian GR, sekarang zamannya ada GR, apalagi kalau RSI. Itu adalah kita kehilangan waktu juga untuk mengambil pekerjaan lain. Ada biaya oportunitas di situ. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya eventnya onsite, oke, harus GR, harus datang, meskipun menurut saya interpreter simultan tidak perlu GR ya mungkin teknisinya aja yang GR ya, tapi kadang-kadang ada klien yang ngeyel gitu, yang mau kita GR, oke bolehlah Bu, tapi ada charge-nya gitu, karena saya sebenarnya ada pekerjaan lain tapi harus saya tinggalkan gitu. GR ini general repetition. General rehearsal. Apa ya bahasa latihan ya. Apa namanya bahasa Indonesianya? Gladi resik. Gladi resik ya. Nah, ini saya aja ya. Yang any delay of the event causing the delay at the end will be disregarded and overtime will apply accordingly. Ini yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita udah disuruh datang jam 9 atau agenda itu jam 9 dan kita datang biasanya 30 atau 45 menit sebelumnya. Nah, berdasarkan agenda itu kan jam 9, ternyata molor, mulainya setengah 10 gitu. Biasa, misalnya pejabatnya belum datang gitu. Jadi jam setengah 10 terus akhirnya jadi setengah 6. Itu kita nggak peduli. Kita harus tidak peduli dengan itu karena kita berpatokannya pada agenda, dan fakta bahwa kita sudah di situ lebih awal itu kan sudah upaya bagi kita, dan itu ada harganya. Jadi makanya saya bilang di sini kalau eventnya itu delay, yang menyebabkan delay juga di akhir acara, maka overtime akan berlaku sebagaimana mestinya. Ya, jadi tetap kalau misalnya tidak sesuai dengan agenda atau molor dari agenda, itu harus di-charge overtime. Nah, kemudian paper translation. Kalau misalnya 1 lembar minta tolong, kliennya dikasih nggak? Sekarang saya tanya. Lagi simultaneous interpreting nih, terus kliennya, Mbak minta tolong dong 1 lembar, di-charge nggak? Bilang apa tuh, Mas? Pak Hikmat ini bilang charge. Charge, ya di charge karena sifatnya speedy ya, cepat. Jadi mungkin rate-nya juga bukan rate yang biasa. Jadi kita charge, katakanlah mau berapa gitu, taruh di sini paper translation will be charged at RP, katakanlah, biar kliennya nggak mau nih, biar nggak, karena kan capek juga ya lagi SI terus disuruh nerjemahin gitu pas saat break gitu. Oke lah, 250.000 per page misalnya gitu. Ini untuk memperingatkan kepada klien gitu bahwa itu adalah layanan di luar dari yang seharusnya kita berikan. Nah, cancellation fee misalnya gini, udah harus nih ditaruh di sini. Kalau misalnya sudah deal, itulah kenapa saya bilang kontrak itu diperlukan. Ini untuk menuntun klien untuk membuat kontrak. Jadi katakanlah misalnya sudah oke ya, di atas kertas itu harus ada bahwa entah itu mereka menjawab email konfirmasi ataupun dalam bentuknya kontrak. Gitu. Nah, cancellation fee misalnya dalam waktu 14 hari, misalnya mau taruh katakanlah 25% misalnya gitu. Atau dalam waktu 7 hari misalnya katakanlah 50%. Dari total rate yang ini ya, yang 6 juta ini.
Kemudian kalau misalnya cancelnya 48 jam, masuk 100 misalnya gitu. Jadi klien juga sudah di warning di awal bahwa oke, kita nggak bisa sembarangan nih karena cancellation fee itu penting, karena kita misalnya sudah confirm berarti kan kita harus menolak pekerjaan lain. Jadi kalau itu tiba-tiba di cancel harus ada kompensasinya kepada kita gitu. Oke, ini aja sih. Habis itu sayangnya ini online, ketemunya online ya. Kalau misalnya offline saya mungkin bisa kasih PR gitu atau semacam group discussion gitu untuk kita bisa bikin penawaran misalnya gitu dengan saya kasih kasus misalnya gitu. Lebih seperti pelatihan gitu ya. Ya, seperti Ya. pelatihan gitu. Iya. Tapi mungkin saya ada yang kelewat, ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin bisa satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup Boleh. dari Pak Arif Batubara. Ya. Dalam bekerja dengan klien, apakah kita cukup sebagai interpreter perorangan atau baiknya memiliki badan usaha, PT atau CV? Saya mulai interpreting simultan itu mulai tahun 2000, Pak. Sampai sekarang saya nggak punya PT sama CV. Mungkin bisa ke Bang Hikmat mungkin bisa menjawab itu. Saya kenapa alasan saya nggak pakai PT atau nggak pakai CV atau apa karena memang saya tidak ada ketertarikan ke situ sebenarnya. Tapi kalau punya PT atau CV akan lebih baik lagi. Saya cuma nggak mau diribetkan sama urusan pajak perusahaan ya. Dan begitu kita ada PT atau CV, mungkin kewajibannya liability kita terhadap negara itu lebih dari seorang pekerja lepas. Itu alasan saya sih. Tapi bagus kalau memang mau punya PT atau CV itu bisa berkembang, jadi bisa melatih interpreter-interpreter yang baru misalnya gitu untuk jadi vendor misalnya gitu, vendor PT-nya. Nah itu nanti kan lebih menguntungkan dari sisi misalnya kita charge ada marketing fee atau istilahnya corporate fee atau apa gitu kan, itu bisa lebih menguntungkan sebenarnya tanpa kita harus bekerja sendiri menjadi frontliner gitu. Jadi misalnya kita hari ini nggak bisa kerja karena ada kerjaan lain, terus ada job lain yang datang, kita bisa suruh misalnya vendor kita untuk mengerjakan. Itu akan lebih menguntungkan dari sisi bisnis sih, kalau menurut saya. Karena saya nggak bisa melakukan itu karena saya seorang freelance. Bisa aja kali ya, mungkin ada juga yang seperti itu, saya juga kurang tahu juga. Tapi ya contohnya saya nggak punya PT, nggak punya CV, hanya NPWP. Berarti bisa ya, tergantung passion Bisa, juga Bu ya, mau lanjut bisa. kemana arahnya. Ya tergantung. Iya, Masih ada waktu nggak nih? Kayaknya masih ada, ada 4 menit ya mungkin ada penutup atau pesan dan kesan terakhir. dari saya. Mhm. Oke, sebenarnya gini, kalau dari saya pribadi, siapa yang menentukan harga itu adalah diri kita sendiri, itu menurut saya. Jadi itu akan baik sekali kalau diberitahu di awal sebelum kita menerima pekerjaan. Dan ini bagus ya untuk yang pemula. Mungkin kalau misalnya belum jago bikin penawaran, bisa paling tidak mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa jadi pegangan sebagai dasar. Karena ini bisa berkembang juga menjadi remote simultaneous interpreting, atau kalau misalnya bikin quotation di luar negeri, apakah rate-nya sama misalnya dengan dalam negeri, luar negeri itu sama juga. Itu nanti bisa berkembang dengan sendirinya sejalan dengan pengalaman kita dalam interpreting gitu. Karena kalau misalnya quotation itu dibikin untuk kita kerja di luar negeri itu lebih rumit lagi karena ada perjalanan di situ, ada exchange rate, ada apakah misalnya kota tempat kita dituju itu harganya
mahal, misalnya di Swiss itu mahal, jadi kita harus kasih per diem yang tinggi seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu harus dipikirkan di awal. Kalau nggak tahu mungkin bisa tanya sama yang lebih senior ya, misalnya gitu. Ini saya dapat tawaran nih ke Singapura, atau saya dapat tawaran ke Ambon misalnya gitu. Nah, ini apa ya yang biaya yang mungkin jadi beban saya sendiri di luar jadi dari rate, apa yang mesti dipikirin, ini mesti di-charge nggak? Percayalah, kalau misalnya kita merasa bahwa ada biaya yang harus kita keluarkan, mulai dari kita keluar rumah, oh iya saya harus mesti bayar taksi, oh iya saya mesti bayar tol, misalnya gitu. Itu masukkan ke dalam rate kita. Kalau misalnya nggak mau elemen-elemen itu dijabarkan satu persatu karena takut mungkin kliennya lari ya. Jadi bisa kita hitung sendiri kira-kira berapa dan dimasukkan ke dalam rate kita. Begitu. Ya, terima kasih. Saya juga sudah menambahkan LinkedIn Bu Handewi di chat. Ya, Silakan yang ingin berjejaring bisa menambahkan di LinkedIn. Sekali lagi terima kasih Bu sudah berbagi hari ini dan juga rekan-rekan yang sudah datang. ya Semoga sama-sama. sesi hari ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya ingin mengingatkan buat rekan-rekan lain yang ingin berbagi, rekan-rekan senior yang banyak hadir di sini hari ini, bisa juga menghubungi divisi pengembangan profesi atau menggunakan tautan yang sudah saya bagikan tadi untuk mengisi sesi ruang berbagi berikutnya. Rencananya kita akan mengadakan ruang berbagi ini setiap 2 minggu sekali. Yang berikutnya itu sudah ada di jadwal, akan dibawakan oleh Pak Doni Jaya, kebetulan juga hadir hari ini, dengan tema pengantar penerjemahan teks akademik. Saya rasa sekian saja hari ini, karena waktu juga sudah lebih dari pukul 9 malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih.